Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dosen traveler. Kita hari ini akan membahas lanjutan tentang PRT dengan biaya atau cost ya. Jangan lupa untuk subscribe agar bisa menikmati video-video terbaru dari kami dan pasang loncengnya. PERT atau Program Evaluation and Review Technique akan kita sandingkan dengan metode penganggaran. Selamat menyaksikan. PERT adalah metode yang sangat baik untuk memonitor dan mengendalikan durasi panjang dari sebuah proyek. Namun, kalau PERT berdiri sendiri, dia tidak mempertimbangkan faktor yang sangat penting, yaitu biaya proyek. Nah, di sini kita akan membuat kombinasi metode PERT dengan biaya. Ini adalah modifikasi dari PERT yang memungkinkan manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan biaya serta waktu. Jadi dengan menggunakan PERT dan biaya metode ini, si manajer dapat merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan biaya-biaya proyek dan membantu menyelesaikan langkah yang keenam yang kemarin terakhir dari PERT. Dalam proses penganggaran, pendekatan suatu proyek adalah menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan pada setiap minggu atau setiap bulan. Nah, ini adalah untuk mengontrol biaya. Nah, ini dapat kita capai dalam 4 langkah penganggaran dasar. Yang pertama, dalam menganggarkan kita harus identifikasi semua biaya yang terkait dengan masing-masing kegiatan. Ya, ingat, dalam proyek itu banyak sekali kegiatan atau aktivitas. Kemudian kita tambahkan biaya-biaya ini bersama-sama untuk mendapatkan satu perkiraan biaya atau anggaran untuk setiap kegiatan. Ya. Jadi ada perkiraan anggaran. Yang kedua, dalam proyek yang sifatnya besar, kegiatan dapat digabungkan ke dalam paket kerja yang lebih besar. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan kecil bisa kita gabungkan ke dalam paket yang lebih besar. Bisa jadi dalam langkah yang kedua, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa kita kerjakan secara paralel. Ya. Yang ketiga, mengubah biaya yang dianggarkan untuk per aktivitas menjadi biaya per periode waktu. Jika ada aktivitas A anggarannya, maka ini akan kita selesaikan berapa lama, ya. Maka anggarannya ditentukan per periode waktu. Dengan mengasumsikan bahwa biaya untuk menyelesaikan aktivitas apapun dihabiskan pada tingkat yang seragam dari waktu ke waktu. Kenapa kita menginginkan tingkat biaya yang seragam? Ini sangat terkait dengan kemampuan cash flow atau kemampuan penyediaan uang kas terhadap penyelesaian proyek. Ya, penyediaan uang kas yang sangat fluktuatif besarannya ini akan mempengaruhi penganggaran. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan waktu ES dan LS, kita bisa cari tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan selama setiap minggu atau selama setiap bulan untuk menyelesaikan proyek pada tanggal yang diinginkan. Sehingga kita dapat mengontrol pada tanggal tertentu harusnya sesuai dengan rencana sekian rupiah yang kita keluarkan. Dan kita bisa melihat aktualnya berapa, apakah antara perencanaan anggaran dengan aktual sesuai atau mengalami perbedaan. Nah, di sini kita menggambarkan proyek yang kasus filter ya, proyek sistem filter. Kita pasti mengenal grafik Gantt atau Gantt chart. Pada gambar ini kita akan menggambarkan rencana proyek sistem filter udara pada cerobong asap dengan grafik Gantt atau Gantt chart. Gambar batang horizontal ditampilkan ketika setiap kegiatan akan dilakukan. Ini berdasarkan waktu ES dan
EF-nya atau salah satunya. Dan waktu ES dan EF sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita menentukan berapa banyak yang akan dibelanjakan, ya, uang yang akan dibelanjakan untuk setiap kegiatan selama setiap minggu. Dan mengisi jumlah ini ke dalam bagan sebagai pengganti batang. Umpamanya aktivitas A adalah menggambarkan batang selama 2 pekan, 2 minggu. Maka dalam 2 minggu ini kita ganti dengan jumlah rupiah yang akan dihabiskan setiap minggu sesuai dengan rencana anggaran untuk aktivitas A. Ini contoh, ini adalah gambar anggaran proyek Gantt chart-nya pendekatan early start. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan biaya aktivitas ini bisa kita lihat di tabel. Umpamanya kegiatan A itu adalah memiliki anggaran 22.000. Sehingga A karena waktunya 2 pekan, maka biaya per pekan untuk anggaran A adalah 22.000 dibagi 2. Masing-masing per pekannya adalah 11.000. Demikian juga dengan B, C, D, E, F, G, H. Di sini kita akan menggunakan perencanaan anggaran berdasarkan ES dan LS. Warna kuning adalah ES, early start, warna biru adalah LS, latest start. Kita akan merubah batang-batang pada anggaran proyek pendekatan ES dengan mengganti dengan biaya yang akan muncul setiap aktivitas. Nah, ini A itu ada 2 pekan aktivitasnya, ya, sebagaimana pada gambar Gantt chart-nya. Nah, demikian juga dengan B 3 pekan, dan ini mengikuti early start, ya, mengikuti early start. Kemudian kita menghitung total per pekan. Total per pekan pada pekan pertama ada 2 kegiatan yang bisa dikerjakan secara paralel, yaitu kegiatan A dan kegiatan B. Pada pekan pertama, jika startnya bersamaan, maka jumlah biaya yang harus dikeluarkan itu adalah 21.000. Itu berasal dari mana? Berasal dari biaya pekan pertama untuk aktivitas A dan biaya pekan pertama untuk aktivitas B. Kita bisa menghitung biaya total per pekan. Kita memiliki 15 pekan, sehingga biaya yang terdistribusi adalah sebagai berikut. Pada pekan pertama kita akan mengeluarkan 21.000, pekan kedua 21.000, pekan ketiga itu 23.000 berasal dari adanya permulaannya aktivitas C, ya. Aktivitas C per pekannya adalah 13.000. Dan itu seterusnya. Kemudian kita juga bisa menghitung total kumulatif biaya yang dikeluarkan dari sejak pertama kali proyek ini berjalan, ya. Untuk pekan pertama proyek telah mengeluarkan dana sebesar 21.000. Untuk pekan kedua, total dana yang sudah dikeluarkan adalah 42.000. Itu berasal dari mana? Adalah berasal dari 21 ditambah 21. Dan seterusnya hingga pekan ke-15 yang total pengeluarnya adalah 308.000. Nah, total ini harus sesuaikan dengan total penganggaran setiap aktivitas. Selain kita menggunakan waktu berdasarkan ES early start, kita juga bisa menyiapkan rencana anggaran berdasarkan waktu latest start. Anggaran dengan waktu latest start akan menunda pengeluaran hingga saat-saat terakhir yang memungkinkan, ya. Nah, tabel nanti saya tunjukkan anggaran terbaru berdasarkan latest start.
Rencana anggaran baik IS atau LS dapat kita pilih di antara kedua nilai ini, tergantung pada kapan perusahaan benar-benar ingin membelanjakan uangnya. Dan ini sangat tergantung dengan kemampuan kas perusahaan. Di sini tabel batang pada Gantt chart akan kita isi, kita ganti dengan tabel anggaran biaya. Ya, maka kita dapat temukan tabel biayanya demikian, di mana aktivitas H 8, 8 dan seterusnya hingga aktivitas A. Ya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan di mana total per pekannya pada anggaran berdasarkan LS untuk aktivitas A pekan pertama hanya 11.000. Ya. Karena B bisa digeser, ya. B bisa digeser. Ingat, B itu bukan critical path, ya, bukan bagian dari kritis, aktivitas kritis, sehingga dia bisa digeser waktunya. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan rentang anggaran tiap pekan yang bisa mendasari mengontrol pengeluaran anggaran kita, berapa biaya total dibandingkan pekan yang telah berjalan. Membandingkan anggaran berdasarkan early start dan berdasarkan later start. Kalau kita lihat di total per pekan ada perbedaan. Nah, kembali ke pertanyaan awal adalah tentang kemampuan penganggaran kita. Contoh di pekan pertama pada anggaran berdasarkan early start ES, ya, maka total pekan pertama ada 21.000, sedangkan pada berdasarkan LS total per pekannya hanya 11.000. Nah, kemampuan anggaran kita seperti apa? Nah, ini bisa kita pergunakan untuk mengambil keputusan mana yang akan kita pilih. Kemudian kita bisa melihat pada pekan keempat dan kelima. Pada pekan keempat dan kelima berdasarkan anggaran ES, terlihat di sini bahwa pada pekan keempat anggaran per pekan yang dikeluarkan 25.000, dan pada pekan kelima tiba-tiba pada anggaran yang berdasarkan ES melonjak menjadi 36.000. Ini sangat memberatkan kalau kita analisa bagi sisi pengeluaran kas. Berbeda ketika kita menggunakan berdasarkan LS. Pada penggunaan LS dari 23.000 naik menjadi 26.000 pada pekan kelima, ini tidak terlalu memberatkan karena hanya naik sekitar 3.000. Nah, ini bisa menjadi bahan pengambilan keputusan, ya, anggaran mana yang akan kita sepakati. Nah, dari sini kita dapat memantau biaya. Biaya dapat dipantau dan dikendalikan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan kelebihan biaya dijaga agar tetap minimum, ya. Jadi kelebihan biaya dalam artian overrun biaya dijaga agar tetap minimum. Kemudian kita bisa memeriksa status seluruh proyek secara berkala. Nah, di sini kita akan melihat kasus proyek ini pada minggu ke-6. Apa yang terjadi pada minggu ke-6? Nah, ini dapat kita kasus ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang jadwal dan biaya. Pada minggu yang ke-6, bila kita lihat pada pekan ke-6, kegiatan D, E, dan F itu sudah berjalan dan hampir selesai. Tapi faktanya pada contoh ini minggu ke-6 itu D, E, dan F masih belum selesai. Tingkat penyelesaiannya tinggal 10%, 20%, dan 20%. Sedangkan yang sudah selesai adalah aktivitas A, B, dan C. Tetapi kalau kita melihat pada minggu ke-6 ada biaya 12.000 overrun. Selain itu, nilai pekerjaan yang diselesaikan hanya 100.000. Dan biaya aktual proyek hingga saat ini adalah 112.000. Bagaimana perbandingan biaya ini dengan biaya yang dianggarkan untuk minggu ke-6?
Jika rencana telah memutuskan untuk menggunakan anggaran untuk waktu mulai berdasarkan ES, kita dapat melihat bahwa sejumlah 162.000 seharusnya telah dihabiskan. Dengan demikian, proyek ini secara waktu dianggap terlambat, dan secara biaya ada kelebihan biaya. Di sini, manajer perlu bergerak lebih cepat pada proyek ini untuk menyelesaikannya tepat waktu, dan harus dapat mengendalikan biaya di masa depan dengan cermat untuk mencoba mengeliminasi kelebihan biaya saat ini sebesar 12.000. Nah, terlihat di sini bahwa PERT cost membantu manajer untuk memantau dan mengendalikan biaya. Mengendalikan biaya, jumlah yang dianggarkan, nilai pekerjaan yang diselesaikan, dan biaya aktual yang harus dihitung secara berkala. Kita bisa menghitung nilai pekerjaan selesai itu sama dengan persentase pekerjaan selesai dikali total anggaran aktivitas. Kemudian adalah perbedaan aktivitas adalah biaya aktual dikurangi nilai pekerjaan selesai. Di sini menggambarkan bahwa selisih aktivitas negatif adalah biaya yang lebih rendah dan selisih aktivitas positif adalah biaya yang lebih tinggi. Nah, jadi kesimpulannya adalah PERT dapat digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, memantau, mengendalikan biaya proyek dengan menggunakan PERT biaya. PERT biaya ini memungkinkan para manajer untuk menentukan apakah ada kelebihan biaya atau underruns pada suatu titik waktu, atau bahkan ada kekurangan biaya. Ya, dimungkinkan juga untuk menentukan apakah proyek sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Demikian kuliah kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.